Dimulai dari Rizkyansyah. Nama saya Rizkyansyah, saya sebagai editor. Nama saya Muhammad Insan Kamil sebagai kameramen. Nama saya Rizka Pucena sebagai penulis. Nama saya Siva Dulanuga sebagai pewawancara. Nama saya Mahiro sebagai pewawancara. Nama saya Liviani sebagai penulis. Nama saya Rahel Asyifa sebagai perekam. Waalaikumsalam. Ya silakan adek. Ya. Halo. Ya. Silakan. Silakan duduk. Dari mana nih adek? Dari MTS Negeri 6. Oh iya. Di mana alamatnya? Condet. Oh iya. Mungkin maksud kedatangan? Oh gitu. Ya. Terima kasih ini atas kedatangannya ya. Adik-adik semua. Silakan coba adik-adik yang lain. Oh enggak, ini dia. Nama siapa? Ini ya, saya Haji Ahmad Saifuddin. Gimana deh? Apa yang menjadi kendaraan politik Bapak? Oh, jadi terkaitannya dengan pencalonan anggota legislatif. Ya, saya Haji Ahmad Saifuddin maju sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan. Apa visi dan misi Bapak? Apa visi dan misi partai Bapak? Oh ya. Kalau secara garis besar, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai visinya adalah kembali ke rumah besar umat Islam, di mana di situ adalah ingin memperjuangkan aspirasi umat Islam agar lebih baik lagi ke depan. Oh ya, terima kasih. Yang pertama, tentunya saya ingin berbuat dan peduli untuk masyarakat, khususnya di wilayah daerah pemilihan saya, wilayah Jakarta Selatan, dan pada umumnya adalah di wilayah di wilayah DKI Jakarta. Sikap Bapak apabila menghadapi koruptor di pemerintah atau mungkin teman selama dalam satu partai? Dalam satu partai, ya. Pada prinsipnya siapapun yang melakukan koruptor itu adalah suatu tindakan yang salah. Walaupun itu dalam satu partai, tapi dia melakukan suatu kesalahan, apalagi dalam bentuk korupsi, yaitu harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Terus jabatan wakil rakyat atau anggota legislatif adalah amanah rakyat. Kegiatan apa saja yang sudah Bapak laksanakan dalam lingkup kecil seperti RT, RW, dan kelurahan? Di dalam pencalonan ya tentunya ya, karena belum jadi anggota dewan ya. Ya, jadi di dalam rangka pencalonan anggota legislatif DPRD DKI Jakarta ini, kesemuanya ini saya dalam visi dan misi dan juga mempunyai suatu tema berbuat dan peduli, dalam artian saya mencoba berbuat untuk wilayah dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan bisa juga sampai ke wilayah Kota Media Jakarta Selatan. Apa yang selama ini sudah saya perbuat, tentunya yang pertama adalah pembinaan generasi muda, yang kita bina bagaimana sumber daya manusia ini bolehlah dikatakan masih minim, itu perlu ada suatu pembinaan. Kemudian hal-hal lain tentunya saya secara pribadi juga menangkap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, aspirasi tentunya. Salah satu yang saya perbuat selama ini adalah dengan mengupayakannya terwujudnya puskesmas di Kelurahan Tanjung Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, terwujudnya mobil ambulan di Kelurahan Tanjung Barat dengan sistem bagaimana membentuk suatu kepedulian masyarakat dengan mengumpulkan kupon Rp10.000. Jadi semua masyarakat di Kelurahan Tanjung Barat ini akhirnya terwujud salah satu mobil ambulan. Nah, kemudian secara pribadi juga ada di organisasi yang saya pimpin yang namanya Silaturahmi Kader Pembangunan, juga ada mobil ambulan. Jadi 2 mobil ambulan ini
digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang satu mobil digunakan untuk melayani jenazah ke pemakaman, kemudian yang satu lagi digunakan bila mana ada masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit. Artinya apakah mau bersalin, apakah dalam bentuk sakit yang kronis yang harus dibawa ke rumah sakit, itu dapat dilayani oleh mobil-mobil ambulan yang dikelola oleh saya pribadi dan juga melalui organisasi yang saya pimpin. Apakah Jakarta akan lebih baik? Beberapa lama target Jakarta menjadi kota yang disejajarkan dengan kota-kota di negara maju. Oh ya, Jakarta akan lebih baik 5 tahun ke depan. Ya, insya Allah. Kesemuanya ini tentunya harus diawali dengan disiplin. Kalau anggota dewannya itu disiplin dengan peraturan undang-undang yang telah disahkan oleh beliau, kemudian juga dari tata pemerintahan Pemda DKI juga disiplin dengan program-program yang sudah dilaksanakannya atau yang telah dicanangkannya. Jadi jangan sampai meleset, misalnya sudah melaksanakan program pendidikan gratis, ya harus fokus. Kesehatan gratis juga harus fokus. Jadi kesemuanya ini harus punya target ke depan agar lebih maju lagi. Kuncinya adalah disiplin. Kesemuanya itu harus disiplin dari tata pemerintahan maupun dari anggota dewannya itu sendiri. Jakarta saat ini sering terjadi masalah, misalnya kemacetan, banjir, kejahatan di jalan, dan lain-lain. Jika ada laporan warga yang sifatnya emergensi, apakah langsung direspon? Bila mana ada masalah gitu ya. Ya, terima kasih. Ini memang suatu pertanyaan yang menjadi suatu dilematis, yang klasik, yang setiap saat seluruh masyarakat DKI Jakarta ini menuntut untuk lebih baik lagi. Yang pertama, permasalahan di Jakarta, permasalahan banjir. Yang kedua, permasalahan di Jakarta juga permasalahan kemacetan. Kesemuanya itu adalah problema-problema yang berada di DKI Jakarta. Kesemuanya ini ya kembali tentunya adalah dari disiplin dari masyarakatnya itu sendiri, disiplin dari aparat pemerintahnya, dan juga disiplin ke semua elemen-elemen pimpinan secara keseluruhan agar mengikuti alur-alur peraturan-peraturan yang tentunya sudah ditetapkan. Itu kalau memang semuanya itu diikuti melalui peraturan-peraturan dengan kunci, kembali lagi saya menyatakan kuncinya adalah kita disiplin. Karena peraturan itu kalau tidak dilaksanakan ya tidak akan terlaksana tentunya dengan baik. Kunci sukses kesemuanya itu, baik masalah kemacetan, baik masalah banjir, adalah kuncinya semua adalah masalah disiplin. Banjir diawali dengan sampah. Kalau masyarakatnya disiplin, tidak akan terjadi. Masalah kemacetan juga seperti itu. Kalau kesemuanya disiplin, ya tentunya alur jalan yang sudah ada diikuti secara tertib. Ya kan, kira-kira seperti itu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan lain tidak seperti yang Bapak harapkan, misalnya Bapak tidak terpilih sebagai anggota legislatif, apa Bapak akan tetap mengabdi untuk rakyat ini? Insya Allah, bila mana tidak, alhamdulillah. Yang pertama, saya maju sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dengan suatu niat ibadah. Itu yang pertama adalah niat ibadah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya ingin berbuat. Ingin berbuat sesuai dengan kemampuan yang ada. Selama ini saya berbuat kemampuannya ya adanya di level kelurahan. Nah, kemudian ada suatu kesempatan di DPRD DKI Jakarta. Nah, tentunya pada prinsipnya adalah ingin berbuat yang lebih. Tapi kesemuanya ini adalah Allah yang mempunyai suatu kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kesemuanya ini Allah yang mempunyai kehendak. Bila mana tidak terpilih, ya tentunya saya tetap mengabdi. Karena latar belakang saya adalah sosial kemasyarakatan. Dari Ketua Remaja Masjid, Ketua Karang Taruna Tanjung Barat, Ketua Karang Taruna Kecamatan Jagakarsa,
Sekretaris Karang Taruna Kota Madia Jakarta Selatan, Bendahara KNPI, Bendahara Porkabi, sekarang Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Tanjung Barat. Nah, kesemuanya itulah organisasi-organisasi kemasyarakatan. Makanya pada zaman Menpora Insinyur Akbar Tanjung, saya terpilih sebagai pemuda pelopor bidang kesetiakawanan sosial. Jadi kesemuanya itu adalah dari hati. Hati ingin berbuat untuk berbuat kemasyarakatan, sosial ke masyarakat. Jadi bila mana tidak terpilih, tentunya hati masih tetap ingin berbuat. Nah, ya terima kasih Adik. Dari kelurahan dan simpatisan Bapak, apa yang paling Bapak harapkan dukungannya hingga Bapak terpilih nanti? Harapannya, ya tentunya yang pertama adalah doa. Doa agar diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan di dalam rangka pencalonan legislatif ini, dan tentunya adalah dukungan. Dukungan yang mengarah ke masalah suara. Karena itu dukungan kalau tidak memilih di bilik suara, ya tentunya kan tidak akan terpilih. Untuk itu dari elemen-elemen RT, RW, PKK, seluruh elemen-elemen masyarakat, saya mengharapkan mereka mendukung saya secara utuh, sehingga perjuangan ini dalam artian adalah perjuangan bersama. Bukan perjuangan saya pribadi, tetapi adalah perjuangan secara bersama-sama masyarakat Kelurahan Tanjung Barat pada khususnya dan pada umumnya adalah di wilayah Kota Madia Jakarta Selatan. Udah gitu, alhamdulillah, masya Allah, pinter-pinter banget ini adik-adik ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, terima kasih ya. Minum dulu adik. Terima kasih Pak. Berapa orang ini? 7 orang ya. Bunda, ada souvenir Bunda.